warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam history. Selamat datang bagi yang baru bergabung, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Kali ini saya akan membahas materi tentang lahir dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui dulu tentang bagaimana agama Hindu itu sendiri dan bagaimana agama Buddha itu sebelum sampai dan berkembang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha itu telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dari India sekitar abad keempat, sedangkan agama Buddha sekitar abad kelima. Berikut adalah penjelasan mengenai agama Hindu dan agama Buddha. Untuk itu, tontonlah video ini sampai habis agar kalian bisa memahami materi tersebut. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang agama Hindu. Agama Hindu diyakini merupakan agama tertua di dunia. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Kebudayaan Hindu awal mulanya merupakan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arya yang datang ke India dari Asia Tengah melalui celah Khyber di Punjab, lembah Sungai Indus. Masuknya bangsa Arya ke India mendesak bangsa Dravida, yaitu penduduk asli India dan termasuk dalam ras Australoid ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan agama Hindu. Kitab suci agama Hindu disebut Weda atau Veda, artinya pengetahuan tentang agama. Kitab Weda atau Veda itu terdiri atas 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, Rigveda, berisi tentang ajaran-ajaran Hindu. Kedua, Yajurveda atau Yajurveda, berisi doa-doa yang dibacakan waktu diselenggarakan upacara agama. Ketiga, Samaveda atau Samaweda, berisi nyanyian atau pujian yang dinyanyikan saat upacara agama. Kemudian yang keempat, Atharva Veda atau Atharva Veda, berisi kumpulan mantra-mantra gaib, doa-doa untuk menyembuhkan penyakit. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dibagi menjadi 4 fase. Pertama, zaman Weda. Weda berasal dari kata Vid yang berarti melihat. Zaman ini dimulai pada waktu kedatangan bangsa Arya di Punjab, lembah Sungai Indus, sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, setelah mendesak bangsa Dravida ke daratan tinggi Deccan. Bangsa Arya mempunyai peradaban yang tinggi. Bangsa Arya menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, Siwa, dan sebagainya. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta yaitu Trimurti, yang terdiri atas Brahma, pencipta alam, Wisnu, pemelihara alam, dan Siwa, perusak alam. Pada zaman Weda ini, masyarakat India itu dibagi menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, yang terdiri atas ulama dan pendeta, kasta Ksatria, yang terdiri atas raja, bangsawan, panglima, tentara, yang berkewajiban menjalankan pemerintahan termasuk juga pertahanan. Kemudian kasta Waisya yang terdiri atas pedagang, petani, dan nelayan. Dan kasta Sudra yang merupakan pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. Dan terdapat satu lagi kasta, yaitu kasta Parya, yang terdiri atas orang-orang yang tidak termasuk ke dalam 4 kasta sebelumnya. Kemudian fase berikutnya adalah zaman Brahmana. Kekuasaan kaum Brahmana pada zaman Brahmana ini sangat besar, terutama dalam kehidupan keagamaan.
Zaman ini ditandai dengan mulai tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Weda itu menjadi pedoman penyusunan tata cara upacara agama tersebut. Kemudian fase berikutnya zaman Upanishad. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Berikutnya zaman Buddha. Zaman ini dimulai saat Siddhartha, putra Sododana, menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi. Yoga dan samadhi itu dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam agama Hindu, terdapat 5 keyakinan yang disebut dengan Pancastrada. Salah satunya adalah ajaran tentang samsara yang memiliki arti kelahiran kembali tanpa henti. Dan dalam masyarakat Hindu terdapat 4 tingkatan kehidupan atas dasar keharmonisan hidup yang disebut dengan catur asrama. Selanjutnya akan kita bahas tentang agama Buddha. Agama Buddha merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Asal kata Buddha dari bahasa India yang berarti yang mencapai pencerahan sejati. Oleh karena itu, Buddha merupakan sebutan bagi seseorang yang telah mendapatkan pencerahan. Pada mulanya, Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha merupakan anak dari raja beragama Hindu dari suku Sakya bernama Sododana dan Ratu Mahamaya Dewi. Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan ketika menyelinap keluar dari istana dan beristirahat di bawah pohon Bodhi. Dalam perkembangannya pada tahun 78 Masehi, terjadi perpecahan di antara para penganut Buddha yang menyebabkan terpecahnya menjadi 2 aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Karakteristik dari ajaran Buddha Mahayana adalah lebih kompleks karena banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lain, yaitu Hindu dan Taoisme, sehingga mengenal dewa-dewi juga. Sementara itu, Buddha Hinayana mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya. Ajaran agama Buddha dibukukan dalam kitab Tripitaka dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri yang artinya 3 dan Pitaka yang artinya keranjang. Kitab Tripitaka itu terdiri atas 3 kumpulan tulisan, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma. Kitab Abhidhamma berisi tentang uraian filsafat Buddha Dhamma yang disusun secara analitik dan mencakup berbagai bidang. Setelah Asoka wafat, tidak ada raja yang mau melindungi dan mengembangkan agama Buddha di India. Itulah yang akhirnya menyebabkan mundurnya agama Buddha di India. Saraswati merupakan hari besar agama Buddha. Nah, itulah tadi tentang agama Buddha. Nah, seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa agama Hindu dan agama Buddha sama-sama lahir di India. Lalu bagaimana agama tersebut masuk dan berkembang ke Indonesia? Ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang teori-teori mengenai masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, teori Waisa yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori ini berpendapat bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang atau kasta Waisa yang melakukan perdagangan dan pelayaran ke Indonesia. Hal ini menyebabkan para pedagang menetap cukup lama di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Kemudian teori kesatria, teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos, C.C. Berg, dan Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah karena peran para kesatria India. Perang antar golongan yang terjadi di India pada masa silam telah mendesak para prajurit yang kalah untuk meninggalkan India. Mereka menyebar ke wilayah belahan dunia lain, termasuk kepulauan-kepulauan Nusantara. Mereka membentuk koloni-koloni di Nusantara untuk kemudian hidup dan menyebarkan agama yang mereka anut.
Kemudian teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Jesse Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah karena peran para Brahmana India yang datang untuk menyebarkan agama mereka ke Nusantara. Para Brahmana tersebut diundang oleh pemimpin suku sebagai bentuk legitimasi mereka agar dapat dianggap setingkat dengan raja-raja India. Kemudian teori arus balik. Teori arus balik menyatakan bahwa masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia tidak terlepas dari peran serta aktif masyarakat lokal untuk menimba ilmu agama ke India. Saat kembali dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Sementara itu, sekitar abad ke-5 Masehi, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad ke-5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Pada pertengahan abad 8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa, salah satunya adalah Candi Borobudur dan juga Candi Pawon yang berada pada garis lurus arah timur antara Candi Borobudur dan Candi Mendut. Ada beberapa kelemahan dalam teori-teori, yaitu teori Sudra, di mana kelemahannya kaum Sudra itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Dan juga ada kelemahan dari teori Brahmana, yaitu para Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Di antara beberapa teori yang ada, teori yang paling mendekati benar yaitu adalah teori arus balik yang menyatakan bahwa masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari peran serta aktif masyarakat lokal untuk menimba ilmu agama ke India. Dan saat kembali dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Nah, itulah ulasan materi mengenai lahir dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga kalian dapat memahami dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan komen video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.